Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan kita ucapin buat teman-teman kita yang ada di manapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Oke, terkhusus buat subscriber serta viewer Adi Gravinsi dimanapun anda berada ya. Buat teman-teman kami yang ada di Timur Tengah, ada di customer di benua Eropa juga terima kasih, di Filipina, Jerman, Australia, Taiwan, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, serta yang lainnya, serta tercinta negara Indonesia NKRI. Oke, Masya Allah tabarakallah. Berikut saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang dimana cara mengadjust kalau berserah di Gravinsi kan pakai ini semua switchingnya. Kalau kita ikuti cara Google itu kurang efektif dan efisien ya, jadi nggak bisa selasak seperti switching kita ya, baik itu kemampuan kalau terkena induksi atau radiasi RF, jadi kan tetap ada, tapi dengan rangkaian kita itu aman, alhamdulillah. Sudah sebenarnya kalau switching ini saya pakai udah lama ini, tipe Vapel itu di 2016, 17 sampai 18. Habis itu sempat berhenti, pindah ke Emerson, pindah ke GTA sampai dengan 2021, Huawei ya juga, macam-macam lah, APR, Eaton, Flatpak, tapi yang paling cocok sih ini. Kenapa saya ini mengaplikasikan Vapel ini ya, jenis ini ke berbagai booster, terutama yang adjustment, karena keunggulan Vapel ini memiliki durability, tahan terhadap induksi, interference, untuk apa namanya, startnya cepat, kemudian jarang terjadi interference. Kalau switching seperti GTA kan ada beberapa yang kalau kita nyalakan aja dia asal kena nyala masuk tegangan itu resip orang terganggu, tapi kalau ini enggak. Jadi switching ini banyak kita pakai di booster besar ya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 6 kilo, yang terakhir saya pasang di 8 kilo ya. Semua booster bikinan saya sekarang pakai ini semua. Oke, karena basically memang bagus. Contoh pengaplikasian, kita belajar dari skema dulu ya. Jadi sebelum saya buka kita belajar skema. Mungkin kalau teman-teman buka Google atau apa kan mungkin hanya pin 1 sama yang satunya itu dikasih potential, itu sebenarnya kurang tepat ya, karena pinnya itu hanya bisa menurunkan, dia menaikkan nggak bisa ya. Kalau ini beda, ini cara jikalau kita menggunakan single, bukan single parent ya, single switching, caranya seperti ini. Jadi ini adalah api positif. Api positifnya tuh di sini. Nah, nih. Ini positif nih. Pokoknya dua kanan itu negatif, 3 ini positif, dan 2 ini positif. Ini gantung. Ya, ini positif nih. Positifnya dari mana? Positif diambil dari sini. Negatif di sini, ambil salah satu. Kemudian pada kesempatan ini kita hanya menggunakan satu potensio, karena satu potensio ini bisa menggunakan atau bisa mengontrol bisa lebih dari satu ya, sampai 8 switching bisa, nanti akan saya tunjukin. Satu potensio ini mengontrol bermacam-macam atau berbaris-baris Vapel. Mula-mula tegangan plus ini bisa di adjust mulai dari nilai 18 kilo sampai dengan 33 kilo. Jadi karena semua sistem switching itu menggunakan PWM yang inverting op-amp-nya, jadi sifatnya adalah kalau kita mau menaikkan, misalnya kita standby-nya di 30, agaknya di tengah-tengah, tegangan tengah-tengah tuh di 30. Kalau kita mau menaikkan itu harus di ground-kan. Nah, maka di sini ground di sini. Nilai ini bisa berubah juga ya, misalnya kebesaran 10 kilo
jadi permainan dari 100 kilo ini bisa misalnya kita menggunakan 12 kilo atau menggunakan 8K2, itu juga bisa. Kemudian ini adalah batas atas. Jadi kalau potensio dimentokkan putar ke kanan, nah disinilah titik up-nya. Misalnya kalau menggunakan rangkaian seperti ini ternyata maksimum hanya 48. Nah ini dikecilkan aja, dikecilkan 8K2 atau 6K8 seperti itu ya, atau mungkin 10-10. Terus ini adalah yang dapat positif, ini adalah batas bawahnya. Jikalau potensio diputar ke kiri mentok, nah berarti di sini adalah tegangan kerja paling bawah. Misalnya kita buat ternyata up-nya ini di 53 volt, kemudian ini kalau diputar, kalau menggunakan 33 ternyata down-nya di 30, kurang rendah. Saya menggunakan misalnya pengennya 17 volt atau apa, ini kita misalnya kita turunkan ini nilainya di 18 kilo atau di 15 kilo ya. Kemudian ini adalah bagian outputnya, ini menggunakan C1 nano. Ini adalah pin PWM. Pin PWM itu ada nilai 100 kilo di titiknya, itu nanti akan kita keluarkan kabel ya. Ini pin PWM nya jika menggunakan single. Kemudian jika menggunakan 2 PSU itu apa sih? Power supply unit, kemana dananya atau lebih, rangkaian sama, cuman transformernya kita menggunakan ini dioda ini kontrolnya. Oke, pengaplikasian ini akan saya beri contoh di sini ya. Ini booster 8 dibuat, ini tinggal finishing karena sudah keluar tiket 7.300 ya. Ini belum kita rapikan. Nah seperti itu. Nah oke, tidak perlu saya jelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan kita buka nih switching ya. Kita coba buka. Jadi saya tidak ada asisten, jadi ini kita menggunakan tangan sendiri ya sambil megang kamera, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua karena sudah banyak ilmunya yang kita sharekan, dan masya Allah tabarakallah berhasil semua. Ini kita buka, ini kita buka, ini saya tidak kasih foto ya, jadi silakan teman-teman cermati sendiri untuk modifikasiannya. Jadi nanti kalau ada yang inbox, Mas bro minta fotonya dong skemanya, lah berarti nontonnya tuh nggak lengkap. Jadi saya nggak mau kalau orang itu belajar bisa-bisa cuma separuh-separuh, angin tai ayam tuh saya kurang suka. Kalau bisa ya bisa kali. Jadi termasuk apa, kalau kita teknisi ya teknisi beneran lah, jangan teknisi karbitan atau teknisi musiman. Nah musimnya ini musimnya layangan, main layangan. Nah, musimnya gangguin bini orang. Nah, itu jangan ya, nggak boleh ya. Sabar ya, kita buka dulu pelan-pelan. Jadi kita akan tarik satu kabel. Ada ini kabel kipas, kita buka sama kabel lampu. Aku tanganku cuma 2 ini, tapi payah kali buka-buka nih. Jadi mohon maaf ya, agak goyang-goyang videonya. Jadi saya paling nggak senang kalau dikomplain videonya goyang-goyang. Ya jelas lah, namanya video ngambilnya gerak-gerak kok. Orang tidur aja bisa goyang. Kita buka ini dulu. Nah di sini kita buka ini ya, pin kontrolnya. Ini jalur kontrolnya. Ini kilo susah kalau ngambil pegang kamera, tapi demi teman-teman saya nggak gerutu ya ini ya, bilang gerutu karena 2 unit switching ini besok akan kita pasang ke teman-teman, bukan teman-teman ya, ke teman yang ada di lokal kita, karena beliau membutuhkan 2 switching ini karena switching yang lama sudah nggak kuat ya, umurnya lah udah lama juga, boosternya udah hampir 3 tahun lebih lah yang menggunakan GTA. Jadi
beliau pengennya menggunakan vapel. Ini tolong videonya jangan dicepet-cepetin tuh, jangan di skip ya, tonton habis, simak habis, jangan sampai di skip. Nanti kalau ada yang komen inbox caranya kayak mana, pin yang mana, aku nggak mau ngasih tahu. Pokoknya lihat sendiri aja di video saya, ini lengkap, saya nggak akan potong-potong ya. Tuh bengku manetnya hilang. Terus ini sekalian saya kasih tutorial cara gosok manet. Ini manet speaker, gosoknya seperti ini ya. Nah, udah, ini udah lengket lagi nih. Lengket kan? Oke. Udah ya, kalau sudah ini dicongkel. Dia cara ini ya. Oh, nggak bisa megang ini. Oh, gini caranya. Orang tinggian. Sabar nih. Nah. Tuh, blorat. Oke. Ini ya, kita congkel dikit gini sih. Ini tak tunjukin pinnya mana. Nah, oke. Dan apa ya? Belum. Supaya enggak loyo nanti. Minum. Alhamdulillah. Oke, masya Allah, tabarakallah. Ini ya pinnya. Nah, saya kasih tahu pinnya. Di situ kan ada 1003 itu 100 tambah 3 berarti berapa? Jadinya nolnya 5 berarti 100 kilo. Pin PWM nya tuh ini. Nah, nih ya. Ini pin PWM, ini pin plusnya, ini arah ke op-amp. Oke, ini akan kita tarik kabel satu keluar. Oke, tak solder dulu, sabar. Kabel kira-kira ya segini lah. Oke ya, seperti ini. Oke, nampak ya. Jadi very simple, practice and very high process. Oke, jelas ya. Nah, oke, setelah itu kita kasih lem bakar. Tujuannya adalah bila mana kabelnya ketarik jadi dia aman. Ini lem bakar ini. Aduh, ini kena angin masih sebentar. Oh, di sini. Oke, ini lem bakar, tutup sini. Nah, setelah itu ditutup kembali, dirapikan.
nanti kemudian setelah kita berhasil nanti ya, itu akan kita uji ampernya. Jadi masing-masing ampere nih harus terpenuhi ya, jadi sekitar 34, sekian atau di atas 30 ampere itu berarti sudah normal. Kalau kemudian kita tutup kembali untuk switchingnya. Ini rek, nutupnya agak susah nih. Wah, videoku ini udah 16 menit, jadi agak cepat dikit ya. Nanti belum pengujian lagi, jadi saya skip dulu, saya pause dulu ya. Soalnya saya sambil nutup. Oke, kita kembali ke rangkaian. Jadi ini adalah rangkaian pin PWM yang sesuai video saya tadi. Ini dikasih C ke ground. Kalau single sih sebelum kita pengujian kena RF nggak perlu, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada RF nya ini harus dikasih 1 nano ya ke ground ya, groundnya ini. Oke, ini tadi ini sesuai dengan skemanya ya. Ini 18 kilo, saya menggunakan 18 kilo. Ini posisi seperti ini. Oke, this is from positive line DC and output, and this black cable from the rear panel, the negative supply, and this one the black cable from inside unit cable, the function as PWM control. Okay, let's try, kita coba. Oke, kita tegangan paling minim dulu. AC itu ya konektornya ya, pinggir-pinggir. Oke, push posisi bootingnya, booting proses. Oke, the voltage 13.2 13,2 volt. Oke, ini paling rendah. Kita akan coba adjust. Tapi gambarnya kok anu ya, kameranya kabur ya. Kita ini dia. Nah, nih. Kita zoom 3 kali coba. Ya kan putar potensionya. Ini sampai berapakah dia naik? Karena 16 20 ini ya. Jadi sangat slow ya. Wow. 55.9 volt DC. This is over from the output and not recommended to one pallet 180 XR. The average voltage main by 180 XR, maximum 53. Oke, 53,5 boleh, koma sekian boleh. Oke ya, sudah selesai ya. Jadi tugas saya sudah selesai. Ini kita akan coba ampernya. Jadi jangan senang dulu. Ada beberapa switching itu yang tegangan normal tapi dikasih amper dia ngedrop. Kita akan coba. Kita akan coba. Percobaan nggak usah pakai tegangan besar, cukup 13 volt saja. Terus kalau misalnya teman-teman ini bisa nggak tegangannya ini dikecilkan dari 13 menjadi 12 atau 11, bisa. Caranya yang 18 kilo ini diturunkan lagi nilainya menjadi 15 kilo atau berapa gitu.
kita menggunakan ampere meter DC. Kita setting DC. Oke, 0 ya. Ini harus sekitar 30 ampere. Gak apa-apa, 0,5 nggak masalah. Aduh, payah nih kalau tangan satu nih bro. Oke, siap ya, kita shot 3, 2, 1. Nah, normal. Kalau seperti ini sudah pasti normal 100%. Nah, 34 ampere. Oke. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Kenapa saya buat ini? Karena ada beberapa teman-teman yang masih menggunakan adjustment manual, puter-puter di sini, jadi kurang bagus ya. Kalau kita menggunakan potensio itu, alangkah baiknya bisa kita setting berapa tegangan downnya dan berapa tegangan upnya sesuai yang dibutuhkan di palet. Rangkaiannya seperti itu untuk yang single, dan untuk yang lebih dari 2 sudah saya jelasin. Dan mohon maaf video saya kepanjangan ya, 21 menit, karena tadi planningnya cuma 12 menit, tapi karena demi kawan, demi supaya teman-teman ini paham. Dan pesan saya satu di akhir kata ini, jikalau Anda sudah mendapatkan ilmu dari video saya ini, tolong simpan baik-baik, jangan digunakan untuk kesombongan. Kalau digunakan untuk pribadi, untuk reparasi, untuk apa, bikin apa gitu boleh, tapi jangan dikasihkan orang yang tidak tepat. Karena ada pepatah Jawa bilang, the right man in the right place. Oke, pesan saya itu cukup itu saja. Jadi supaya kita ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan juga teman-teman bisa men-sharingkan ilmu tersebut ini dan bermanfaat untuk semuanya. Jadi insya Allah pahala jariah mengalir dari siapa ke siapa dan dari mana kemanapun. Oke, terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu untuk dunia RF kita. Bye bye, selamat malam.